Shalom saudara, selamat pagi. Kembali lagi kita berada di ibadah minggu yang diselenggarakan secara online. Kiranya setiap kita berada di dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna dan juga dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja tentunya. Saudara, masa sulit adalah masa yang tidak nyaman bagi setiap orang yang menghadapinya. Dan sebagian orang yang menghadapi masa-masa sulit memilih untuk menyerah. Dan sebagian lagi juga memilih untuk tetap berjuang dan tetap melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Namun kita bersyukur karena Alkitab yang kita baca tidak pernah usang dimakan oleh waktu. Karena kenapa? Karena di dalam Alkitab, saudara, kita bisa banyak mempelajari banyak hal yang kita bisa dapatkan dari kisah-kisah, nasihat-nasihat maupun tokoh-tokoh yang juga menghadapi masa-masa yang sulit, dan bagaimana juga Tuhan dapat menolong mereka, dan bagaimana Tuhan ikut campur tangan di dalam kehidupan setiap mereka. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan teman-teman yang seprofesi, saudaraku, di bisnis, dan juga mereka juga sempat terjadi komunikasi dengan mereka, dan saya melihat bahwa ada dua pertanyaan yang seringkali ditanyakan oleh teman-teman yang berbisnis tentunya, saudaraku, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, masa-masa yang sulit seperti ini maksudnya. Yang kedua adalah bisnis apa yang cocok ketika kita berada di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali sektor bisnis yang terkena imbas daripada masa di mana pandemi COVID-19 ini sedang berlangsung, saudaraku. Bahkan bukan hanya di Indonesia, namun terjadi secara global, yang terjadi di seluruh dunia. Nah, banyak sekali teman-teman yang melaporkan dan teman-teman yang sharing, saudaraku, bahwa omset mereka saat ini dalam keadaan yang terjun bebas, saudaraku. Dan saya sendiri juga sering berpikir ketika ada yang bertanya mengenai pertanyaan ini, dan saya terus, saudaraku, untuk lebih memilih untuk merenungkan hal ini, saudaraku, dan terus bertanya kepada Tuhan, apa yang mesti kami lakukan, ya. Dan ketika saya merenungkan hal ini, ada satu hal yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya, adalah tetaplah tenang di dalam pengharapan. Nah, dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan bahwa pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, masalahnya, pertanyaannya adalah kepada siapakah pengharapan kita taruhkan? Apakah kita menaruhkan pengharapan kita kepada uang, atau kepada orang, atau kepada Tuhan, saudara? Uang dan orang bukanlah tempat, bukanlah sau yang kuat, bukanlah sebuah jangkar yang kuat bagi kita menaruhkan pengharapan kita. Namun pengharapan kita kepada Tuhan adalah sau yang kuat. Karena kenapa, saudaraku? Ayat ini mengajarkan bahwa kita harus selalu berada di dalam pengharapan kita, yaitu Tuhan itu sendiri, saudaraku. Nah, karena pengharapan itu adalah sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, di mana kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa merasakan ketenangan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada setiap kita, saudara. Dan juga bukan hanya ketenangan, tetapi kita dapat berpikir secara positif akan apa yang tengah kita hadapi saat ini. Nah, suatu hari, saudaraku, Paulus dalam perjalanannya ke Italia, Roma, saudaraku, bersama-sama dengan para tahanan lainnya dari tentara Roma, saudaraku, berada di sebuah kapal yang menuju
yang akan menuju ke Roma, Italia bersama-sama dengan prajurit dan perwira daripada Roma, saudara, tentara Roma. Dan pada saat itu, saudaraku, kapal mereka menghadapi sebuah badai, dan Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul 27, saudaraku, ya, Kisah Para Rasul 27 mencatat bahwa selama beberapa hari, terutama di ayat 20, saudaraku, mengatakan bahwa selama beberapa hari bintang maupun matahari tidak terlihat, saudaraku. Sedangkan selain itu, saudaraku, badai yang mereka hadapi terus mengancam kehidupan mereka. Nah, Paulus, saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 22 sampai 25 memberikan nasihat kepada setiap orang yang ada di kapal itu. Dia katakan mulai dari ayat 22, mari kita baca. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Nah, dari apa yang Paulus katakan ini, yang menjadi nasihat Paulus ini, saudaraku, ada 3 hal yang bisa saya bagikan di sini, bahwa ketika badai melanda, saudaraku, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan banyak juga orang yang mulai menyerah terhadap badai yang saat itu menerpa kehidupan mereka. Bisa juga dalam keadaan seperti ini kita menjadi termasuk orang-orang yang mulai menyerah dan mulai berputus asa terhadap apa yang kita harapkan, saudara. Dan hal pertama yang saya ingin bagikan kepada setiap saudara, yaitu yang pertama adalah bahwa Tuhan, ya, di dalam apa yang Paulus katakan, bahwa Tuhan melalui malaikatnya mengatakan jangan takut. Nah, hal ini, saudaraku, menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, Yesaya 41 ayat 13 mengatakan bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tanganmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah, saudara, satu hal yang ada dalam pikiran saya bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa kita tidak akan pernah takut, tetapi Tuhan tahu bahwa kita akan takut, makanya Tuhan katakan jangan takut. Nah, di kitab Ibrani, saudaraku, ayat 13, di kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b juga mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, penyertaan Tuhan yang sempurna, saudaraku, senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap kita ketika kita menyadarinya, saudaraku. Ya, seringkali orang tidak pernah menyadari bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Seringkali orang apalagi ketika orang berada di badai, saudaraku, seringkali mereka merasakan bahwa Tuhan tidak bersama dengan mereka. Ya, Tuhan tidak pernah tidak beserta dengan mereka. Ketika seseorang menghadapi badai dalam kehidupannya, seringkali tidak dapat melihat jauh ke depan, sama seperti badai yang tengah melanda sebuah kapal yang dalam kisah Paulus ini, saudaraku, bahwa jarak pandang mereka terbatas, dan bahkan dikatakan bintang dan matahari pun tidak terlihat, saudara. Nah, satu hal yang penting yang saudara ketahui adalah
bahwa badai sehebat apapun tidak akan pernah dapat menyembunyikan setiap kita dari Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa memberikan penyertaannya dalam kehidupan kita. Hal kedua yang dapat dipelajari daripada kisah ini adalah malaikat, saudaraku, mengatakan kepada Paulus, "Jangan takut, engkau akan menghadap kaisar." Ya. Dan dari ayat ini kita dapat menyadari bahwa Allah mempunyai tujuan hidup dalam setiap kita, saudaraku. Bahwa setiap kita tidak dilahirkan secara kebetulan. Tidak secara iseng juga Tuhan menjadikan kita di dalam kandungan ibu kita, bahwa Tuhan senantiasa memiliki rencana yang sempurna dalam kehidupan kita. Ya. Dan badai yang sehebat apapun, saudaraku, tidak akan pernah menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya, saudaraku, di dalam badai yang tengah kita hadapi saat ini, Tuhan tetap melakukan dan tetap memiliki sebuah rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah, saudaraku, melepaskan kehidupan kita begitu saja. Saya percaya, sekalipun jarak pandang yang kita lihat terbatas, sekalipun kita tidak tahu sampai mana kita menghadapi akan badai yang sedang berlangsung saat ini, krisis yang mungkin dihadapi, dan juga masa-masa sulit yang berkepanjangan yang kita tidak tahu sampai kapan. Saya tetap percaya, saudaraku, bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hal ketiga yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah bagaimana kita tetap mempercayai janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang Kisah Para Rasul 27 ayat ke-25, saudaraku, mengatakan bahwa sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Paulus terus membangun, saudaraku, kepercayaannya kepada janji Tuhan yang ia dapatkan. Nah, saya percaya, saudaraku, setiap kita ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan masih terus berbicara sampai saat ini. Dan Tuhan, saudaraku, pasti memelihara, berjanji bahwa Ia akan memelihara setiap kehidupan kita. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kita. Nah, saya percaya, saudaraku, sehebat apapun badai yang kita tengah hadapi, saudaraku, meskipun belum berlalu dan terus mengancam kehidupan, sama seperti Paulus, saudaraku, berada di kapal tersebut, setiap saat badai terus mengancam kehidupan mereka, tetapi yang mereka lakukan dan Paulus lakukan, saudaraku, adalah tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukan apa yang sudah Ia katakan, apa yang sudah Ia janjikan. Nah, hari ini, saudaraku, saya percaya ketika kita memegang teguh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan, di dalam Tuhan, saudaraku, maka Allah sumber damai sejahtera akan senantiasa memenuhi setiap hidup kita dengan kekuatan yang daripada Dia, ya, dan berkat-Nya baru setiap pagi. Dan selain itu juga, saudaraku, kiranya Tuhan memenuhi setiap kita dengan ide dan kreativitas yang baru dalam pekerjaan dan bisnis kita semua. Nah, hari-hari ini saya melihat bagaimana orang semakin kreatif, dan saya percaya juga kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya tidak akan kurang kreatif, saudaraku. Tetapi ketika kita bersandar kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, kita mendapatkan sebuah pengertian yang baru, kita mendapatkan sebuah kreativitas yang baru. Dan mungkin sebagian daripada kita memiliki keahlian yang khusus, saudaraku, yang bisa dipelajari, saudaraku. Dan hari-hari ini saya melihat banyak sekali kursus-kursus online yang bermunculan yang bisa menjadi satu alternatif belajar, di mana orang-orang yang saat ini mulai melakukan aktivitasnya di rumah, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang juga, saudara. Dan hari ini, saudaraku, saya membagikan bahwa ketika kita memiliki
sebuah pengharapan kita yang kuat, dan juga kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan sempurna dan senantiasa ada atas Dia, karena Ia adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang senantiasa menyertai kita, dan kemudian kita senantiasa, saudaraku, hidup di dalam tujuan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa percaya akan janjinya. Saya percaya, saudaraku, di waktu-waktu di mana kita sering menghabiskan waktu kita saat ini untuk bekerja di rumah, untuk kita stay at home, kita menikmati dan senantiasa dipenuhi Tuhan kreativitas yang baru, karena waktu yang kita pergunakan saat ini adalah waktu-waktu terbaik di mana kita mulai mencari kehendak Tuhan, mulai kita mencari apa yang menjadi jalannya Tuhan bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita pasti akan melewati masa-masa yang sulit ini bersama-sama dengan Tuhan. Itu aja, saudaraku, yang mau saya bagikan pada pagi hari ini. Kiranya setiap kita senantiasa sekali lagi berada di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Stay at home dan terus melakukan apa yang menjadi tujuannya Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.